Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Irma Yanti dengan NIM 1130106021. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi fisiologi tumbuhan dengan judulnya itu adalah hubungan tumbuhan dengan air. Nah, yang mana indikatornya dari materi itu ada 3. Yang pertama adalah potensial tekanan, yang kedua transportasi air, dan yang ketiga ada transpirasi. Nah, baik, kita langsung saja pada materi kita yang pertama, yaitu potensial tekanan. Nah, potensial tekanan di dalam satu tumbuhan ini biasanya selalu bernilai positif. Nah, saat udara melewati dinding sel dan membran sel pada tumbuhan, maka udara itu akan meningkat. Udara total yang ada di dalam sel yang memberikan tekanan keluar akan ditantang oleh kekakuan dari dinding sel itu sendiri. Nah, dengan menciptakan tekanan ini, maka suatu tumbuhan dapat mempertahankan tekanan turgor yang mendukung tumbuhan tersebut untuk mempertahankan kekakuannya. Nah, tanpa tekanan turgor ini, maka tumbuhan itu akan layu atau akan kehilangan struktur dari tumbuhan tersebut. Nah, kita langsung saja pada materi kita yang kedua, yaitu transportasi air. Nah, baik, materi kita yang kedua itu adalah transportasi air. Nah, apa sih yang dimaksud dengan transportasi air? Nah, transportasi air ini adalah proses pengambilan dan pengeluaran air oleh tumbuhan, yang mana proses ini berawal dari rambut-rambut akar yang mengambil air dari dalam tanah dan memasuki tubuh tumbuhan dengan melalui epidermis akar, melintasi korteks dan masuk ke dalam stele. Nah, dari stele ini maka air akan masuk melalui xilem pada tumbuhan, jaringan xilem pada tumbuhan, dan akan sampai pada daun tumbuhan tersebut yang akan digunakan untuk membuat makanan. Nah, transportasi air ini ada 3, yaitu transportasi pasif dan transportasi aktif. Nah, transportasi pasif ada 3, yaitu yang pertama difusi, osmosis, dan imbibisi. Nah, difusi adalah perpindahan air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah dengan atau tanpa membran semi permeabel. Nah, sedangkan osmosis adalah perpindahan air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi dengan menggunakan membran semi permeabel. Nah, yang ketiga itu imbibisi. Nah, imbibisi itu adalah peresapan air ke dalam ruangan antar sel pada tumbuhan. Nah, selanjutnya itu ada transport aktif. Nah, transport aktif itu adalah transport yang menggunakan energi ATP yang melibatkan Na+ dan Ka+. Nah, jenis transportasi itu ada 2, yaitu transportasi intravaskular dan transportasi extravaskular. Nah, transportasi intravaskular ini adalah transportasi yang lintasan air dan mineralnya itu dari akar ke daun. Nah, sedangkan extravaskular adalah lintas air dan mineral itu dari tanah menuju akar. Nah, faktor yang mempengaruhi transportasi ini yaitu ada daya kapilaritas, daya tekan akar, daya serap daun, daya sap daun, dan selanjutnya pengaruh sel-sel yang hidup pada tumbuhan tersebut. Nah, selanjutnya materi ketiga yaitu transpirasi. Nah, transpirasi itu adalah kemampuan tanaman untuk kehilangan air dalam bentuk uap dari jaringan tumbuhan melalui stomata. Nah, fungsi dari transpirasi ini adalah untuk mengetahui kemampuan fotosintesis tanaman dalam kepemilikan air yang tersedia di akar menuju batang dan daun. Nah, proses transpirasi ini dapat terjadi melalui proses membuka dan menutupnya stomata pada daun
Dan apabila proses transpirasi ini terganggu, maka laju transpirasi akan rendah. Nah, apabila laju transpirasi kita itu tumbuhan tersebut rendah, maka akan menurunkan tekanan turgor pada sel, sehingga proses membuka dan menutupnya stomata itu akan terhambat. Nah, tipe transpirasi itu ada dua, yaitu transpirasi kutikula dan transpirasi stomata. Faktor yang mempengaruhi transpirasi ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu penutupan stomata, jumlah dan ukuran stomata, jumlah daun, pelipatan daun, kedalaman dan proliferasi akar. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi transpirasi pada tumbuhan itu ada kelembaban, temperatur, sinar matahari, angin, dan ketersediaan air di dalam tanah. Nah, baiklah, itu materi kita pada siang hari ini.